Salam, puji Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita kembali dalam ibadah minggu pagi dan disertai dengan perjamuan suci. Kita akan tetap melanjutkan tema minggu yang lalu, yaitu Jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap berjalan di jalan Tuhan, yang ketiga, buanglah mulut serong. Kalau kita kembali kepada kitab Amsal pasal 4 ayat 24, dikatakan di sana, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kalau kita bandingkan juga di dalam Amsal pasal 13 ayat 3 juga dikatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi Salomo dalam surat kitab Amsal mengingatkan bahwa mulut bisa memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mulut perlu dijaga untuk menciptakan keadaan dan situasi yang tentram, kebaikan, mendatangkan shalom, sukacita, dan ketenangan. Situasi sekarang ini bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab untuk memperkeruh keadaan dengan perkataan-perkataan yang memfitnah, dengan perkataan-perkataan yang provokator, menciptakan kekeruhan dan kegundahan bagi banyak orang. Firman Tuhan katakan di sana, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kalau kita bandingkan juga di dalam surat Kolose pasal 4 ayat 6 juga dijelaskan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita tetap ada di jalan Tuhan, tentu Tuhan mengharapkan perkataan kita adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang dapat menguatkan dan meneguhkan orang. Jangan sampai perkataan kita serong yang menyakitkan dan kemudian menciptakan kekeruhan. Tuhan rindu bahwa kita menjadi umat Tuhan pun umat yang selalu membawa berkat, membawa shalom, perkataan yang memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Yang keempat, supaya kita ada di jalan Tuhan, arahkanlah pandanganmu ke depan. Dalam Amsal pasal 4 ayat 25 dikatakan di sana, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Janganlah kita menjalani hidup sambil mengingat-ingat peristiwa masa lampau yang bisa mengganggu masa depan kita. Orang yang mau berjalan maju tetapi ia masih bernostalgia dengan kesuksesan atau kegagalan masa lalu, ia akan menjadi tiang garam. Kita ingat cerita istri Lot. Sementara malaikat Tuhan membawa dia lari menuju ke depan, tetapi dia masih mengingat kekayaannya ada di belakang. Yang terjadi adalah menjadi tiang garam. Ia mengalami kegagalan. Itu berarti ia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Ayat 26 dikatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Arahkanlah matamu ke depan, jangan terpengaruh oleh godaan di kanan dan kiri jalanmu, tetapi teruslah ke depan. Pemazmur katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang percaya pasti berpegang pada hikmat dan berjalan menurut pimpinan firman Tuhan. Hasilnya adalah firman Tuhan menjadi pelita, sumber sukacita, memberikan penghiburan yang menerangi jalan mereka. Mereka meneladani terang Allah dan setia menjadi terang bagi setiap orang yang dijumpainya. Dengan begitu,
mereka, anak-anak Tuhan, akan menyingkirkan kegelapan. Terang bertambah, anugerah pun semakin bertumbuh, semakin kuat mereka menjaga kekudusan, ada sukacita, ada kehormatan rohani, semakin deras hidup mereka mengalirkan kemurnian hati, kasih Allah dilimpahkan, kebenaran dinyatakan, keadilan dan kejujuran. Itulah kehidupan orang-orang yang ada di jalan Tuhan. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang pandangannya menuju ke depan, ke jalan yang Tuhan sediakan bagi diri kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup adalah ibarat perjalanan. Perjalanan yang panjang, di mana sepanjang perjalanan itu kita akan menemui realita kehidupan. Ada lubang, ada tanjakan, ada turunan, dan terkadang kita harus terjerembab karena terperantuk oleh batu. Tapi perjalanan ini harus diteruskan, bukan dihentikan, karena kita punya tujuan dari perjalanan itu. Dan perjalanan itu mungkin akan terasa berat dan tidak mudah, karena mungkin tidak seperti yang kita bayangkan atau kita harapkan. Tapi perjalanan ini akan terasa lebih mudah dan menyenangkan ketika kita punya teman setia untuk berbagi cerita dan rasa. Dialah Yesus, sang kawan sejati, yang selalu ada di sepanjang perjalanan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan mau mendengarkan cerita kita. Satu hal yang pasti, Yesus akan memandu kita dalam perjalanan ini sehingga kita tidak terasa, tapi sampai dan selama di tujuan akhir, yaitu rumah Bapa yang kekal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan dan motivasi kita kembali. Percayalah, setiap jalan yang Tuhan beri adalah jalan yang indah, jalan yang penuh dengan kepastian. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang penting adalah biarlah jalan kita tidak serong, tetapi kita peka kepada perintah Tuhan. Ikuti, arahkan pandanganmu ke depan. Ikuti jalan yang Tuhan sediakan bagi diri kita. Di hadapan kita ada roti dan anggur, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami mau mengikuti jalan-Mu dan kami percaya pasti Engkau membawa kepada tujuan yang indah. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kami akan bersama-sama dengan Engkau melaksanakan tugas Allah, yaitu perjamuan suci, perjamuan kudus untuk melaksanakan kehendak-Mu. Sucikan dan kuduskan diri kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh berkenan dan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, agar supaya menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami akan memulai perjamuan kudus ini atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan saya akan memandu. Ambillah roti dan angkatlah roti ini di atas kepala kita. Kita akan memberikan penghormatan kepada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Angkatlah cawan anggur
di atas kepala kita dan berikanlah penghormatan kepada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian." Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya kasih sayang dan anugerah-Mu selalu ada dalam hidup kami, sebagaimana kami ketahui Engkau mati mengorbankan hidup-Mu, mencurahkan darah-Mu di atas Kalvari untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni kami. Jadikanlah Tuhan kami seperti yang Kau kehendaki, menjadi anak-anak yang selalu setia dan menyukakan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang sudah Engkau tebus dan hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Hari ini Engkau sudah sembuhkan kami yang sakit. Hari ini Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami yang mengalami kelemahan. Dan hari ini Engkau memberikan sukacita baru. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. He will make us